Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Sulistiani Sapitri akan menjelaskan mata pelajaran sosiologi, khususnya materi ragam gejala sosial. Nah, kita lihat. Ragam gejala sosial. Nah, ini ada seperti gambar di atas, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau yang untuk di sebelah sini. Nah, apa sih gejala sosial itu? Kita lihat. Gejala sosial adalah perilaku atau aktivitas masyarakat yang muncul karena dipengaruhi atau mempengaruhi masyarakat untuk menanggapi sesuatu. Jadi setiap peristiwa yang ada di masyarakat itu biasanya ada tanda-tandanya, ada gejalanya untuk muncul. Nah, kita lihat disebabkan oleh apa sih gejala sosial itu? Yang pertama, ada faktor kultural. Nah, faktor kultural itu dimana merupakan faktor yang disebabkan karena adanya nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bisa kita lihat contohnya ada kemiskinan, perilaku menyimpang, dan pengangguran. Nah, yang kedua itu ada faktor struktural. Nah, faktor struktural itu biasanya berkaitan dengan keadaan yang dipengaruhi oleh struktur dan pola tertentu yang ada dalam masyarakat. Itu biasanya ada interaksi antar individu ataupun interaksi individu dengan kelompok dan interaksi antar kelompok. Nah, jadi kalau ditanya penyebab munculnya gejala sosial itu ada faktor kultural dan faktor struktural. Selanjutnya bisa kita lihat, nah ini karena kita bahas tentang ragam gejala sosial, pada video kali ini kita akan membahas tentang gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial. Kalau dibilang perubahan sosial berarti ada yang berubah dalam suatu masyarakat itu, ada kondisi dulu dan sekarang. Maksudnya, di mana kondisi masyarakat itu, kondisi sosialnya, baik dari aktivitasnya, baik dari pola perilakunya, maupun nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu mulai berubah. Karena adanya perkembangan zaman atau adanya perkembangan iptek. Kita lihat di sini yang ada di video ini. Nah, di sini kita lihat bahwa adanya dulu ibu-ibu itu seringkali berbelanja itu sukanya di pasar tradisional. Kalau keadaan yang sekarang berubah, mereka lebih senang biasanya berbelanja itu di hypermart, swalayan ataupun di supermarket karena di sana lebih praktis, ya, lebih bersih biasanya. Itu adalah pola pikir masyarakat yang sekarang. Nah, contoh lainnya bisa kita lihat. Nah, di atas ini kita bisa lihat bahwa kalau dulu biasanya membajak sawah dengan menggunakan tenaga hewan seperti sapi ataupun kerbau. Karena keadaan sudah berubah, perkembangan iptek dan yang lainnya, maka ini dia lebih banyak menggunakan traktor. Nah, dapat dilihat bahwa ada perubahan kondisi, baik itu pola perilaku ataupun aktivitas masyarakat karena dipengaruhi oleh perubahan sosial tadi. Nah, sekarang kita lihat perubahan sosial itu ada apa saja dampaknya. Yang pertama ada globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Bisa dilihat ya di layar bahwa globalisasi itu sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal sehingga masyarakat di seluruh dunia itu menjadi terhubung di semua aspek kehidupan, ya. Di mana global menjadi satu kesatuan masyarakat yang saling terhubung, yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan di sana kita bisa dengan globalisasi ini kita lebih mudah aksesnya, lebih mudah akses informasi dan lain sebagainya. Kita tidak ada lagi batas-batas yang nyata antara masyarakat di belahan dunia timur dan belahan dunia barat. Kita bisa akses semuanya dengan mudah. Nah, ini salah satu contohnya ya, ada di sebelah. Ini dia, kita bisa menikmati KFC, yang lainnya Nescafe dari produk-produk luar negeri itu bisa dengan mudah masuk ke Indonesia. Kita juga bisa dengan mudah mengkonsumsinya. Nah, ini dia di atas itu ada kita bisa lihat live konser K-pop dan lain sebagainya, konser dari musik-musik barat itu live streaming kita bisa lihat itu karena adanya globalisasi. Tak lupa pula di dunia pendidikan, sama seperti sekarang yang sedang kita alami di masa pandemi ini, kita dituntut untuk lebih bisa mengoperasikan, mengaplikasikan media-media pembelajaran, ya, semua lebih
serba mudah karena adanya pengaruh perubahan sosial yaitu globalisasi. Selanjutnya, dampaknya ada westernisasi. Westernisasi atau biasa disebut dengan western, ya west adalah barat. Jadi pola hidup kita itu sudah mulai ke barat-baratan. Apa maksudnya westernisasi? Yaitu sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan barat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah kita tiru, kita terapkan lagi dalam kehidupan kita. Nah, ini ya, kita lihat westernisasi itu ditandai dengan berubahnya perilaku masyarakat. Ya, contohnya saja misalnya sekarang lebih banyak kalau pesta itu makan sambil berdiri daripada duduk. Itu sudah banyak ya dilakukan di masyarakat kita. Jadi makan itu sebenarnya kita harus duduk, tapi kalau mengikuti budaya barat kita berdiri. Yang kedua, lunturnya jati diri bangsa. Nah, di sini luntur karena sudah masuk budaya barat, kita lebih suka, remajanya khususnya lebih menggemari budaya-budaya barat. Nah, yang ketiga, berubahnya cara hidup masyarakat. Ini juga tanda dari kita sudah mengikuti pola hidup ataupun gaya hidup yang ke barat-baratan. Selanjutnya ada yang namanya konsep modernisasi modern. Kita lebih modern, di mana modernisasi itu maksudnya adalah proses pergeseran sikap, karakter, dan perilaku masyarakat sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini. Jadi kita memang dituntut untuk lebih lagi mengikuti perkembangan dunia kita terkini. Contohnya apa? Masuk sekolah sudah dengan sistem doku digital ya, dimana kita itu semua serba online, dokumen kita juga sudah online, tidak ada lagi membawa berkas dan lain sebagainya. Jadi lebih modernisasi. Pola pikir kita juga seharusnya sudah lebih modern. Sudahlah harus mengedepankan yang namanya pendidikan. Jadi jangan sampai ada yang berpikir untuk putus sekolah ya. Nah, ini gambar di atas ada bentuk televisi, ada lagi yang di sebelah itu bentuk pergeseran ataupun perubahan tipe-tipe handphone dari yang jadul sampai yang sekarang. Nah, oke, cukup sekian materi ragam gejala sosial, khususnya gejala sosial akibat pengaruh perubahan sosial pada video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap selalu sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.